kita bertemu dengan pasukan Indonesia daripada zaman berzaman. Indonesia adalah satu pasukan yang di mana jika kita bertemu dengan mereka, kita ada satu, orang kata, semangat lain daripada yang lain. Jadi berbalik pada perlawanan pada malam ini, saya kira skuad bawah 23 perlu mengambil setiap ruang, setiap peluang yang mereka ada. Seperti Razman cakap, jaringan itu penting, di mana kita tolak tepi. Kalau saya dulu main, kita nak target 3 gol, saya tolak dulu tepi 3 gol. Yang penting gol pertama yang perlu kita cari. Di mana jika kita mendapat jaringan yang pertama itu, secara automatically kita akan dapat confident level yang lain. Dia akan Pengamat Malaysia nilai timnas Malaysia harus ganti pelatih. Krisis sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan hangat di kawasan Asia Tenggara. Setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam laga internasional, termasuk kekalahan memalukan di laga uji coba terakhir, banyak pihak mulai mempertanyakan arah pembangunan tim nasional. Salah satu pengamat senior sepak bola Malaysia bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa Harimau Malaya membutuhkan pelatih baru jika ingin kembali bersaing, baik di level Asia Tenggara maupun Asia. Pernyataan ini tentu saja mengguncang publik Malaysia. Sebagian mendukung gagasan tersebut, sebagian lagi merasa bahwa masalah sebenarnya tidak hanya pada kursi pelatih, melainkan jauh lebih kompleks, dari manajemen, kualitas pemain, hingga sistem kompetisi domestik. Namun, satu hal yang pasti, isu pergantian pelatih kini menjadi topik utama, bukan hanya di media olahraga Malaysia, tapi juga ramai diperbincangkan di forum daring lintas negara. Kekalahan yang jadi titik balik. Laga persahabatan terakhir melawan tim non-unggulan seharusnya menjadi ajang pemanasan bagi timnas Malaysia. Namun, hasil di lapangan justru sebaliknya. Permainan yang kacau, minim kreativitas, serta rapuh di lini pertahanan. Kekalahan itu membuat publik muak. Ini bukan lagi soal kalah menang, tapi soal bagaimana tim ini kehilangan arah, ujar seorang pengamat Malaysia yang dikenal vokal. Menurutnya, jika hanya menunggu hasil lebih buruk lagi, maka perbaikan tidak akan pernah datang. Di media sosial, warganet Malaysia langsung ramai-ramai membuat tagar ganti pelatih. Bahkan, ada yang menyindir, kalau pelatihnya terus begini, lebih baik panggil guru olahraga sekolah menengah. Setidaknya anak-anak bisa lari lebih cepat. Kritik pedas dari pengamat. Pengamat senior yang enggan disebutkan namanya dalam laporan awal ini, memberikan analisis mendalam mengenai performa Harimau Malaya. Pertama, pola permainan kita sudah bisa ditebak. Lawan dengan mudah membaca strategi Malaysia. Kedua, tidak ada variasi serangan. Ketiga, secara mental, pemain terlihat kebingungan setiap kali menghadapi tekanan. Itu semua kembali ke pelatih. Tugas utama pelatih bukan hanya menyusun taktik, tapi juga membangun mentalitas juara. Jelasnya, ia menambahkan, pergantian pelatih bukan berarti solusi instan, tapi bisa menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat baru. Kadang, tim butuh wajah baru di ruang ganti. Butuh energi berbeda. Kalau terus begini, jangan harap kita bisa menandingi Indonesia atau Vietnam. Perbandingan dengan timnas Indonesia. Yang membuat luka semakin dalam, keberhasilan timnas Indonesia terus menjadi cermin perbandingan. Sementara Malaysia sibuk dengan masalah internal, Indonesia justru meroket dengan pemain-pemain kelas Eropa. Dari Pascal Struij, Ian Madsen, hingga Miliano Jonathans, skuad Garuda terlihat semakin solid dan berbahaya. Lihat Indonesia, mereka sekarang jadi magnet perhatian. Pemain keturunan yang main di Eropa saja bangga membela Garuda. Sementara kita, masih ribut soal siapa yang mau jadi striker utama, keluh seorang fans Malaysia di forum daring. Kondisi ini mempertegas komentar pengamat bahwa Malaysia tertinggal jauh, dan perubahan di kursi pelatih bisa jadi langkah awal mengejar ketertinggalan. Reaksi fans, antara pasrah dan marah. Setelah komentar pengamat itu viral, reaksi fans Malaysia pun beragam. Ada yang mendukung penuh gagasan pergantian pelatih. Sudah waktunya kita berbenah. Kalau tidak, ranking FIFA kita bisa makin jatuh. Jangan-jangan nanti kalau lawan Brunei pun dianggap prestasi, tulis salah satu netizen. Namun, ada pula fans yang lebih realistis, atau mungkin pasrah. Ganti pelatih pun percuma kalau pemainnya tetap itu-itu saja. Kompetisi liga kita juga tidak melahirkan talenta baru. Jadi masalahnya bukan hanya pelatih, tapi sistem keseluruhan, tulis akun lain. Meski begitu, mayoritas suara tetap mengarah pada tuntutan perubahan cepat. Pelatih kini jadi kambing hitam paling mudah,
dan kursinya semakin panas. Manajemen FAM jadi sasaran. Selain pelatih, publik juga menuding Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebagai biang masalah. Struktur manajemen yang dianggap tidak transparan, kebijakan naturalisasi yang setengah hati, hingga minimnya program pembinaan usia muda, semua disebut-sebut sebagai faktor penyebab keterpurukan. Kalau pelatih diganti tapi FAM tetap seperti ini, hasilnya akan sama saja. Kita hanya akan mengulang lingkaran kegagalan, tegas pengamat tersebut. Bahkan, ada sindiran keras di media sosial, FAM itu singkatan baru, fans akan menangis. Pengamat Malaysia nilai timnas Malaysia harus ganti pelatih. Krisis sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan hangat di kawasan Asia Tenggara. Setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam laga internasional, termasuk kekalahan memalukan di laga uji coba terakhir, banyak pihak mulai mempertanyakan arah pembangunan tim nasional. Salah satu pengamat senior sepak bola Malaysia bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa Harimau Malaya membutuhkan pelatih baru jika ingin kembali bersaing, baik di level Asia Tenggara maupun Asia. Pernyataan ini tentu saja mengguncang publik Malaysia. Sebagian mendukung gagasan tersebut, sebagian lagi merasa bahwa masalah sebenarnya tidak hanya pada kursi pelatih, melainkan jauh lebih kompleks, dari manajemen, kualitas pemain, hingga sistem kompetisi domestik. Namun, satu hal yang pasti, isu pergantian pelatih kini menjadi topik utama, bukan hanya di media olahraga Malaysia, tapi juga ramai diperbincangkan di forum daring lintas negara. Kekalahan yang jadi titik balik. Laga persahabatan terakhir melawan tim non-unggulan seharusnya menjadi ajang pemanasan bagi timnas Malaysia. Namun, hasil di lapangan justru sebaliknya. Permainan yang kacau, minim kreativitas, serta rapuh di lini pertahanan. Kekalahan itu membuat publik muak. Ini bukan lagi soal kalah menang, tapi soal bagaimana tim ini kehilangan arah, ujar seorang pengamat Malaysia yang dikenal vokal. Menurutnya, jika hanya menunggu hasil lebih buruk lagi, maka perbaikan tidak akan pernah datang. Di media sosial, warganet Malaysia langsung ramai-ramai membuat tagar ganti pelatih. Bahkan, ada yang menyindir, kalau pelatihnya terus begini, lebih baik panggil guru olahraga sekolah menengah. Setidaknya anak-anak bisa lari lebih cepat. Kritik pedas dari pengamat. Pengamat senior yang enggan disebutkan namanya dalam laporan awal ini, memberikan analisis mendalam mengenai performa Harimau Malaya. Pertama, pola permainan kita sudah bisa ditebak. Lawan dengan mudah membaca strategi Malaysia. Kedua, tidak ada variasi serangan. Ketiga, secara mental, pemain terlihat kebingungan setiap kali menghadapi tekanan. Itu semua kembali ke pelatih. Tugas utama pelatih bukan hanya menyusun taktik, tapi juga membangun mentalitas juara. Jelasnya, ia menambahkan, pergantian pelatih bukan berarti solusi instan, tapi bisa menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat baru. Kadang, tim butuh wajah baru di ruang ganti. Butuh energi berbeda. Kalau terus begini, jangan harap kita bisa menandingi Indonesia atau Vietnam. Perbandingan dengan timnas Indonesia yang membuat luka semakin dalam, keberhasilan timnas Indonesia terus menjadi cermin perbandingan. Sementara Malaysia sibuk dengan masalah internal, Indonesia justru meroket dengan pemain-pemain kelas Eropa. Dari Pascal Struij, Ian Madsen, hingga Miliano Jonathans, skuad Garuda terlihat